Berlatar pada tahun 1945 tepat saat Perang Dunia Kedua, kisah akan berfokus pada kelompok tentara angkatan darat yang bertugas membawa sebuah tank yang mereka namai dengan Fury, dipimpin oleh seorang sersan galak bernama Don. Kelompok yang terdiri dari 4 orang ini pun menjadi tim yang paling sering beruntung di antara yang lain. Tak jarang, mereka berhasil selamat ketika berada di medan perang, padahal musuh yang merupakan tentara Jerman memiliki pasukan dan tentara yang jumlahnya sabrek dengan persenjataan canggih dan lengkap. Namun dengan keyakinan dan kedisiplinan dan kesempurnaan cinta, semua itu berhasil mereka lewati seperti badai yang berlalu di malam hari. Let's move out. Get us out of here. Tiba di camp, Don langsung menurunkan satu anak buahnya yang sudah maut agar diurus dan dipulangkan ke keluarganya. Ia juga disambut oleh beberapa rekan dari tim lain yang juga berhasil selamat. Seorang sersan mayor yang memimpin seluruh tim pun cukup terkejut saat mengetahui jika hanya Don dan timnya lah yang berhasil bertahan hidup dan Sultan ketiga yang terjun di medan perang. What? A boarding? Where's the rest of third platoon? Yang menarik adalah Don tampak selalu tangguh di depan anak buahnya dan sengaja menampakkan seperti itu untuk menjaga kestabilan mental timnya. Namun lain cerita ketika di belakang, Don hanyalah seorang laki-laki biasa yang juga mengalami guncangan mental dan merasakan takut akan kematian. Tak berapa lama, muncullah seorang tentara muda bernama Norman yang baru 3 bulan masuk militer. Ia ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi pengganti dari anak buah Don yang barusan mati. Sempat ragu dan menolak menerimanya. Don tidak punya pilihan lain selain karena ini adalah perintah dari atasan. Don't get too close to anyone. Hey, wait. Norman pun mencoba berkenalan dengan 3 anak buah Don. Di antaranya ada Boyce, teman dekat Optimus Prime sekaligus orang paling kalem di antara yang lain, Kurtu si Krusagrusu yang berwajah Meksiko, dan Grady si Raja Teka yang punya karakter paling rese di antara semuanya. I'm a clerk typist. You're a bastard. You from Missouri? They set me here. Tugas pertama Norman adalah membersihkan bagian dalam tank. Di situ Norman menemukan beberapa foto yang tertempel pada dinding. Foto itu adalah foto keluarga Don dan anak buahnya. Mereka sudah menganggap bahwa tank ini sebagai rumah dan tempat tinggal. Namun yang menjadi masalah adalah Norman harus membersihkan banyak sekali darah dan sisa-sisa tubuh dari anggota sebelumnya. Yang hal itu cukup membuatnya pusing mual hingga muntah. Stop talking about yesterday's fight. Tak lama, Don melihat satu tentara Jerman yang berhasil ditangkap dan akan diinterogasi. Don sempat tersulut emosi dan jaris mengajarnya. Hal itu menjadi bukti jika Don sangat benci dan selalu marah terhadap musuhnya. Get back! Don pun memberikan senjata api kepada Norman dan menyuruh Grady untuk mengajarinya. Don dan beberapa sersan lain pun dipanggil atasannya untuk menerima tugas baru, yaitu mengambil alih sebuah kota sekaligus bertemu dengan anggota lain yang sudah ada di sana terlebih dulu. We're meeting Baker Company here. A big casket, sir. Captain Wagner. First platoon, man up, move out. Dalam perjalanan menuju ke lokasi, Don dan rombongan pun berpapasan dengan warga sipil asli Jerman yang menjadi korban dari peperangan. Salah satu di antaranya ada seorang wanita muda yang sedang dalam sendirian sehingga hal itu memancing obrolan-obrolan dan celtukan-celtukan khas orang dewasa. Namun karena Boy diketahui sangat religius dan anti dengan hal-hal yang bersifat tidak senonoh, Grady pun iseng menggodanya dengan menyuruhnya membayangkan hal-hal aneh dengan wanita barusan yang alhasil terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua, namun berhasil dilerai oleh Don yang berujung dengan tertawa bersama. Sing me a hymn. Yeah, sure. Jesus or got baptized in your sight.
Saat melewati jalan setapak, Norman tak sengaja melihat tentara musuh yang berada di balik semak-semak. Mukanya langsung menembak dan memberitahu yang lain. Norman justru hanya diam saja yang membuat musuh menyerang duluan, sehingga Sersan Mayor yang berada paling depan pun menjadi korban, sehingga hal itu cukup membuat Don marah besar. That's German, you see with a weapon. That's your fucking fault. See what a kid could do? Setibanya di lokasi tujuan, Don langsung bertemu dengan seorang kapten yang cukup terkejut saat mendengar kabar jika Sersan Mayor baru saja mati di perjalanan, sehingga kini kepemimpinan beralih kepada Don dan semua tugas akan diserahkan kepadanya. Jerry took him out once. Here's the deal. Fourth, Sheming. Tugas Don adalah menyelamatkan pasukan sikatan yang katanya terjebak di zona musuh. Don diperingatkan jika misi penyelamatan ini akan sangat sulit sekali. Selain harus memasuki area terbuka, musuh juga diketahui memiliki anti-tank alias kendaraan dan senjata yang dapat menembus tank-tank mereka. Sehingga jika Don tidak epic dalam bekerja, maka misi ini sama dengan misi bunuh diri. Oh, bad off the voltage capture. I'm saying, bad off, I've not. Right, Buxton. 30 menit berlalu, sampailah mereka di area terbuka. Dengan bantuan beberapa anak buah si kapten yang berjalan di belakang tank, Don dan kawan-kawan pun mulai memasuki area tersebut secara perlahan. Dan tiba-tiba... Yeah, ada tentara musuh yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka menggunakan senjata mesin dan peluru tank berkecepatan tinggi. Norman lagi-lagi membuat Don sangat kesal ketika ia telat mengisi peluru dan seolah sengaja melakukan itu agar tidak membunuh. Namun itu tidak menjadi masalah karena pada akhirnya Don dan kawan-kawan berhasil membuat mereka menyerah. Where did you get that phone, boss? Selesai membantai habis semua musuh, ada satu tentara yang masih hidup dan memohon ampun untuk nyawanya. Melihat tentara itu, Don pun segera memanggil Norman keluar untuk diberikan semacam pendidikan mental, di mana Norman dipaksa menghabisi tentara itu dengan tangannya, dan inilah yang terjadi. Norman. Melihat Norman terkapar, Boy langsung memintanya bangun dan mengajaknya bergabung dengan Grady dan Gordo. Norman ditawari kopi luwak panas sekaligus ditenangkan oleh ketiganya sampai muncul Don yang mengagetkan mereka dari belakang. He does shit his Yorf. There ain't no crusade here like we have on. It's true. I'm seeing you eat anything all day. Make sure you get some D. Setelah melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 3 jam lamanya, sampailah Don dan pasukan di kota kecil yang dimaksud, di mana saat mereka sedang menanyai seorang warga sipil yang ada di sana, tiba-tiba, tidur soldat. Follow my burst. Setelah mengatasi musuh yang bersembunyi di atas bangunan, Don kembali dikejutkan oleh musuh lain yang bersembunyi di dalam basement, sehingga rekan Don yang berada di belakang pun langsung membakar satu meriam Don. Selesai dengan ketegangan barusan, sebagian tentara musuh yang masih tersisa pun akhirnya menyerahkan diri. Don dan kawan-kawan pun akhirnya bisa beristirahat sejenak dengan menikmati beberapa hal yang tersedia di kota kecil ini, di mana Don dan Norman sendiri tidak sengaja melihat seseorang yang sedang bersembunyi di balik jendela dan memutuskan masuk ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu adalah seorang wanita yang memilih tetap bersembunyi di dalam rumahnya. Tak sendiri, wanita itu hidup berdua dengan keponakannya yang sengaja disembunyikan di kolom kasur agar tidak diganggu oleh Don dan kawan-kawannya. Beruntung si Don ini adalah sosok yang tidak seperti tentara lain yang mudah terpancing syahwatnya, sehingga si wanita dan keponakannya hanya disuruh untuk menyiapkan makanan dan beberapa butir telur untuk digoreng dadakan. Okay. Tak
Disangka, Norman ternyata pandai bermain piano dan memainkan satu musik yang tersedia di sana. Si keponakan yang bernama Emma pun langsung tertarik dan mulai bernyanyi dengan diiringi musik piano yang Norman mainkan. Menyadari Norman dan Emma seumuran, Don pun menyuruh mereka berdua masuk ke kamar. Bingung mau ngapain, Norman pun membaca garis telapak tangan Emma serta membahas tentang perkembangan saham dan ekonomi dunia, juga saling beradu argumen terkait sosial budaya flora fauna yang pada akhirnya membuat keduanya saling jatuh cinta. That is your heart, man. Sejenak, Don bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah peperangan yang sedang terjadi. Duduk di depan meja makan, dihidangkan teh yang masih panas, dimasakin masakan oleh perempuan, sampai ketika Grady dan Kronco muncul, mulailah rusak suasana yang tadinya tenang, seketika berubah menjadi tegang dan menyebalkan. Dave! No, you get pestic, mate. Ketika Don menyuruh semua orang untuk duduk kenan sambil menikmati hidangan, Grady laki-laki bertindak menyebalkan dengan menjilati telur goreng milik Emma, sehingga Don harus menukarnya. Tak cukup sampai di situ, Boy dan Kurdo justru malah mendukung tindakan Grady dengan menceritakan kekejaman yang pernah mereka lakukan semasa perang, seolah ingin merusak selera makan dan memancing emosi Don, sehingga ketika kesabaran Don sudah habis, maka inilah yang terjadi. Here's what happened, Don. Tak lama, muncullah satu tentara yang memberitahu tentang misi mereka selanjutnya, di mana Norman sempat mencoba saling tukar alamat agar bisa mengirimkan surat tapi keburu dicegah oleh Grady yang tepat saat mereka semua akan berangkat. Musuh secara tiba-tiba menembakkan satu serangan dadakan yang tepat mengenai bangunan tempat Emma dan bibinya tinggal. Dalam sepanjang perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Don terus memperhatikan Norman yang menghulam tarik alias penom, seolah masih tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Inilah peran, inilah dunia yang sebenarnya. Norman terlalu memakai ruang perasaan dalam hal ini, padahal dalam menghadapi berbagai urusan duniawi, kita dituntut untuk memakai ruang akal, agar tidak menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan yang mendalam. Tanya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh musuh yang menggunakan meriam anti-tank, di mana tembakan yang Don dan kawan-kawan lepaskan, tak satu pun yang berhasil menembus tank tersebut sehingga... Smash! You're clear, boy! What do you want, Tom? Right there! Tersisa dua tank lagi, yaitu tanknya Don dan tanknya si Samsul. Mereka memakai strategi menyebar untuk membuat musuhnya kebingungan. Akan tetapi lagi... Dave's lining up! Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Don dan anak buahnya. Mereka harus berpikir keras untuk menghadapi kendaraan anti-tank tersebut. Dengan berbekal pengalaman serta buku tutorial yang diberikan Mamaku Pron, Don pun menyuruh Kurto untuk memincar bagian belakang tank tersebut, karena disitulah lapisan paling tipis yang paling mungkin untuk ditembus. Setelah musuh tumban, Norman akhirnya bisa dihargai oleh semua orang berkat tindakannya barusan yang sudah berani melepaskan tembakan sekaligus kali pertama dia bunuh orang. Selesai dengan itu, Don tidak langsung balik kanan melainkan tetap lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi misi selanjutnya. Or take us up on that hill and cover the whole valley.
Saat melewati jalan kecil yang terdapat sebuah rumah peternakan yang ditinggalkan, tank Fury milik mereka pun melintasi rancho yang mengakibatkan roda tanknya putus. Sedangkan itu tidak dapat diperbaiki oleh teknisi biasa atau bengkel bantu plus konvensional pada umumnya, kecuali kalau mekanik Pakistan mungkin bisa. Alhasil, mereka semua pun harus turun dan mencoba memperbaikinya dengan alat-alat seadanya. Why not? That's not possible gitu. Macos. What? Karena wilayah ini berada di tengah jalur yang biasa dilalui oleh musuh, Norman pun ditugaskan pergi ke bukit untuk mengamati pergerakan dari kejauhan. 1 jam menunggu, duduk dan makan cemilan. Ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah yang banyak yang ternyata... Norman langsung berlari memberitahu Tuan bahwa ada satu batalion tentara Jerman yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga tak ada pilihan lain untuk Tuan selain harus meninggalkan Tank Fury yang selama bertahun-tahun sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Alih-alih segera kabur meninggalkan lokasi tersebut, Don justru malah naik ke atas tanknya dan menyuruh orang lain untuk segera pergi berlindung. Don bukanlah pria lemah yang setahun 2 tahun mengalami hal buruk dan mengerikan. Tank Fury yang ia naiki sekarang bukan hanya mesin rongsokan sembarangan, melainkan sudah ia anggap sebagai simbol dari perjuangan. Sekalipun nyawa taruhannya, Don akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Melihat Don yang penuh ketegaran, Norman yang notabene adalah orang baru pun memilih untuk bertahan menemani Don, disusul oleh yang lain yang juga sama-sama ikut bertahan di dalam tank ini. Sebagai strategi bertahan dan menyerang, mereka menggunakan satu jasa tentara Jerman untuk dibelem dan diletakkan di atas tank. Hal itu bertujuan untuk mengejar satu batalion yang akan datang agar mereka mengira tanknya sudah ditinggalkan. Dengan sisa amunisi yang tidak seberapa, sebenarnya mustahil untuk mereka bisa menghadapi satu batalion tentara musuh ini. Namun dengan keyakinan kuat serta sebotol minuman, Don dan kawan-kawan pun tetap nekat melanjutkan rencana ini. As well get a little tight, you're out for the hangover. Sesuai dengan rencana, ketika tentara musuh tiba, mereka langsung naik ke atas tank untuk memeriksa bagian dalamnya kan. Almost. Dengan bermodalkan peluru meriam dan senapan mesin yang dipikam oleh Norman, mereka semua pun mulai membabi-buta menembaki semua orang. Satu batalion tentara Jerman pun kalang kabut menghindari serangan yang mendetek tersebut. Saat peluru meriam dan amunisi habis, mereka pun dengan cepat melemparkan granat asap supaya Boy bisa mengambil senapan mesin yang berada di bagian paling atas, di mana Don dan yang lain harus terus menembak untuk melindungi Boy yang keluar dari pintu atas. Setelah senapan mesin berhasil dipindahkan, tentara musuh pun mulai meningkatkan serangan dengan akan memakai peluntur rudal anti-tank, di mana tentara tersebut menembakkannya dari bagian samping sehingga... Greg pun tertembus peluru di bagian perutnya dan harus menjadi orang pertama yang maut dalam tim ini. Tak punya waktu untuk berduka, Don dan yang lain pun terus menembak sampai akhirnya semua amunisi habis tak tersisa. Goro! Tak mau menyerah,
Doon pun menyerangkan mereka semua untuk menggunakan senjata tangan seperti pistol, granat, dan yang lain sebagainya. Di mana saat Don sudah berada di luar dan terus melakukan penembakan, Gordo pun berniat untuk menebarkan sebuah granat, namun malah dikejutkan oleh serangan yang membuat granatnya terlepas dan malah jatuh ke dalam, sehingga menyadari granatnya akan meledak. Gordo pun dengan cepat menambilnya dan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Norman. Tak hanya Gordo saja, Boy juga harus menjadi orang ketiga yang mati dalam misi ini ketika kepalanya melanal keluar, di mana pada saat yang sama, satu sniper musuh pun terus memendap di antara lumpur basah dan berhasil mengenai Don tepat di bagian dada atasnya. Tersisa Don dan Norman saja. Di luar pihak musuh sudah mulai mendekat dan menaiki tank tersebut. Norman tampak sangat ketakutan dengan situasi ini. Hal itu disadari betul oleh si Don yang meminta Norman untuk jangan menyerahkan diri. Karena itu justru akan lebih menyakitkan dan mengerikan. Don menyuruh Norman untuk turun melalui pintu bagian bawah tank karena ia tahu jika Norman masih muda dan masih ingin hidup lebih lama. Tepat saat Norman sudah keluar, Don pun mati oleh peledak yang musuh lemparkan ke dalam, di mana saat Norman sedang berbaring dan pura-pura mati, satu tentara muda Jerman pun memergoki hal itu. Namun yang luar biasanya, berkat pertolongan Tuhan dia bisa membiarkan Norman tetap di sana dan tidak memberitahu rekan-rekannya akan keberadaannya. Kaya mai kage. Ay, what? Oh, keesokan paginya, Norman yang telah diberi kesempatan hidup oleh Tuhan dengan menggerakkan hati tentara musuh semalam pun kembali masuk ke dalam tank untuk memeriksa keadaan Don dan rekan-rekannya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka pintu dari luar yang ternyata... Easy boy. Yeah. Itu adalah tentara Amerika yang datang untuk menyelamatkan Norman, sehingga setelah semua ketegangan dan mimpi buruk ini berlalu, Norman pun mendapat pengalaman dan pelajaran berharga bahwa lain kali jika mau perang, bawalah amunisi yang banyak agar tidak kehabisan saat berada di lapangan.